Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul dhalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir serta para tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz, guru-guru agama, hadirin hadirat jemaah Majlis Ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul ulama ummahatul khataya salasatun. Berkata sebagian ulama, ummahatul khataya, induk segala kesalahan, induk segala maksiat, salasatun, tiga. Induk segala kesalahan ada tiga, ujar ba'dul hukama. Yang pertama al-hasadu, hasad. Yang kedua wal-hirsu, rakus. Yang ketiga wal kibru, dan sombong. Ammal kibru, adapun sombong, fakana asluhu min iblisa, maka adalah asalnya daripada iblis. Haitsu takabbara, sekira-kira dia sombong, wa aba, dan dia enggan, minas sajdati, daripada sujud kepada Adam, padahal Allah yang memerintah. Falu'ina, maka dilaknatlah iblis itu. Orang yang di dalam surga sombong dilaknat, terusir daripada surga, terusir daripada rahmat Allah. Tunang di dalam surga sombong, tak keluar dari surga. Kita nang di luar surga bersombong-sombong, hendak masuk surga, dah harapan. Jabut Mustafa, dah harapan. Nah, jelas. Jabut Mustafa tu. Wa annal hirsu, adapun rakus, hendak lebih dari apa yang sudah Allah takdirkan, hendak lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan. Ini di hati juga hendaknya ini. Fakana asluhu min Adam, maka adalah asalnya dari Nabi Adam. Haitsu qila lahu, sekira-kira dikatakan bagi sidin, al-jannatu kulluha mubahatun laka, surga seluruhnya dibolehkan bagi engkau, illa hadhihi syajarata, kecuali ini pohon. Seluruh apa-apa yang di surga boleh, kecuali sebuting ini nah, ada boleh. Jangankan dimakan, diparaki aja kada boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati ini pohon, apalagi memakannya. Fahamalahul hirsu, maka mendorong akan Adam oleh hirs tadi, semacam rakus, artinya hendak lebih daripada yang sudah ditetapkan tadi. Beretaan surga tu boleh, cuma nih batasnya, nah sagutingnya jangan. Lalu didorong oleh rasa
handak nutuna. Akhirnya apa? Memaraki, kemudian memakan, terjadilah apa yang sudah ditakdirkan Allah juga. Fa'ukhrija minha, maka dikeluarkanlah Adam dari surga itu. Wa ammal hasadu, adapun hasad, iri dengki, fakana asluhu min Qabil, maka adalah asalnya dari Qabil, haitsu qatala akhahu Habila, sekira-kira dia membunuh saudara kandungnya Habil. Kenapa sebabnya? Karena Qabil dengki, iri dengan Habil nang akan menikah dengan saudara kembarannya si Qabil, yaitu Iklimah. Ini zaman bahar itu manusia ada banyak, sehingga Nabi Adam itu setiap berisi anak dengan Siti Hawa, beranak itu kambar terus. Nah, diantaranya Qabil kambarannya Iklimah, Habil kambarannya Labuda. Dalam riwayat Iklimah itu bungas orangnya, ada Labuda ini kurang bungas. Nah, cuma ngaran syariat Nabi Adam ada boleh saudara kambar itu kawin, mesti disilang. Maka syariat menuntut agar Iklimah kawin dengan Habil, Labuda yang merupakan kembaran Habil kawin dengan Qabil. Qabil keberatan, ujar Qabilnya menaik ke Habil lain. Begini lawan Iklimah, Iklimah dang sana kok ngebungas. Aku maka kawin lawan Labuda nang ada bungas nita. Nah, lalu Qabil ini didorong oleh hasad, iri dengki, akhirnya dia melakukan pembunuhan kepada Habil. Nah, jadi induk dari segala kesalahan itu 3 macam tadi. Maka dari yang 3 macam tadi keluarlah perkara-perkara nang kada baik jadinya. Kita ambil contoh hasad. Jadi 3 kan? Hasad, sombong, rakus. Maka dikatakan oleh ulama, anna lil hasid thamana afat, bahwa orang yang iri dengki itu ada 8 perkara yang kada baik yang akan diterima oleh si orang yang hasad itu. Yang pertama, ifsadut ta'at, rusak taat nang digawinya. Taat nang digawinya itu rusak. Tahajud, baca Quran, bahkan berhaji umrah. Bila orang tuh ada iri dengki di hatinya, parai. Ada cagaran menikmati pahala, ada cagaran menikmati pahala. Karena pahala-pahala amal ibadah itu dibakar oleh api hasad itu. Dengki melihat orang dapat nikmat, dengki melihat orang dapat anugerah. Orang-orang nang dengki itu orang nang kada betuhan, orang nang kada betuhan, orang dengki itu. Ujar Tuhan, "Man lam yasbir ala balai, wa lam yashkur ala na'mai, wa lam yarda biqadai, falyatlub rabban siwai." Siapa kada sabar atas ujianku, kada syukur atas bala, kada syukur atas nikmatku, walam yarda biqadai, kada ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwai, cari Tuhan lain di aku. Falyatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Orang yang hasad iri dengki itu orang yang kada ridha
dengan keputusan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tak salah menjulungi nikmat ke orang itu. Kenapa Tuhan julungi nikmat ke situ? Kenapa inya nang payu berdagang? Kenapa inya nang naik jabatan? Kenapa inya nang sukses berusaha? Jadi orang yang dengki itu orang kada betuhan. Inya kada ridha dengan takdir Tuhan. Inya kada hendak diatur Tuhan. Kada hendak diatur. Kalau Tuhan hendak inya lagi mau atur Tuhan. Seakan-akan orang yang iri dengki itu bersuara, pian dah salah Tuhan ni maulainya payu berdagang. Aturnya ulun yang payu nenek. Betuhan lah itu. Wanima atur itu. Mengarang kita ni makhluk Tuhan, terserah Tuhan. Ayo kita juga, umpat begitu di perusahaan. Umpat orang lalu kita, terserah aturan perusahaan aja. Mau kita nang atur perusahaan. Ujar perusahaan nang kayak ini, nang kayak itu seorang. Ada betul awet begitu di perusahaan, sampai orang baca. Sampai orang, ada diaku orang lagi sebagai karyawan. Ini kita ni di alam semesta ni ampun Tuhan, terserah Tuhan. Jangan kita bisa-bisa mengatur Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Cuk aja Tuhan gak ada mengakui sebagai hamba tu. Tayat lu Rabban siwai, cari Tuhan lain diaku je Tuhan. Ya mana itu. Jadi beramal beribadat kayak apa aja banyaknya, bila cagaran ada hiri dengki di hati, hilang pahala taat itu. Hilang pahala taat. Wasani alifda ila fi'lil ma'asi, yang kedua membawa kepada menggawi maksiat. Yang lain, orang yang iri dengki itu kayaknya melihat orang yang dihirinya itu tambah maju. Muntungnya ini hendak memburukakan dunia terus. Memburukakan dunia terus. Menjeli-jelikan orang yang dihirinya. Walaupun ada bujur, misalnya ada berita tentang orang yang dihiri ini. Ada berita, padahal ada mesti bujur. Langsung aja seberakan itu. Ibarat bujur juga itulah. Itu gibah dah. Menggibah dah. Amun kada bujur, fitnah. Ngarannya. Wajib megana dosanya. Megana terus itu. Dosa menggibah. Berat. Gibah ni jangan dianggap remeh. Pokoknya bila kita menggibah orang, kita tak hutang sama di orang. Bila kita menggibah orang, menguyak orang, menjelikakan orang, kita tak hutang sudah. Hari kiamat pasti berurusan kita. Hari kiamat pasti berurusan. Titik. Yauma tublas sarair. Hari kiamat itu hari nampak segala rahasia. Sehingga rahasia kita yang pernah menguyak orang nampak, oh si anu pernah nguyak aku, ditanginya kita. Ika menguyak dia aku, sunah pahala sembahyang ikan, pahala puasa ikan, pahala zakat, ambilnya pahala umrah. Bila sudah kita ngancak menguyai orang, sudah kita bersiap-siap aja sudah. Cagaran membayari hutang-hutang itu. Tuntutan-tuntutan orang tuh. Banyak iba amal taat sudah. Nang ada tujuan lagi digawi. Kayaknya kalau kada cukup pada mayo. Bersatu sudah kita sampai menguyai orang, menjelikakan orang, menyembati orang. Bujur aja, bujur itu ya. Si anu itu kan jurang benar awaknya. Orang itu
Ai bujur diserhirang aja. Nah, amun disebut putih, fitnah itu. Orang-orang sebut putih. Fitnah, ganal lagi dosanya. Menguya, ganal benar dosanya. Bahkan Nabi mengatakan, al-ghibah asyaddu min sittin wa thalathina zanyatan fil Islam. Dalam kitab Ruhus Sunnah wa Ruhun Nufusil Mutmainnah karangan Sayyidi Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Hasani, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, al-ghibah satu kali menggibah, asyaddu lebih bersengatan, lebih sulit min sittin wa thalathina zanyatan fil Islam, dari 36 kali berzina. Ayo, kalau orang tuh, ini bukan memperinting, adalah secara hukumnya. Ada orang berzina, ada orang berzina. Lalu ini tobat, ini sesali, bujur-bujurnya menyesal, berdua ini lakiannya menyesal, bininya menyesal, minta ampun lawan Allah, Allah ampuni. Ai pelacur, menghari-hari berzina, hanya karena inya nih membentuk anjing nang kehausan, meminumi anjing nang kehausan, padahal hari-hari berzinanya. Karena inya maras lawan makhluk Allah, sayang lawan makhluk Allah, sebelum mati Allah beri dia taufik hidayah, tobat, menyesalnya dari gawin yang berzina, melacurkan dirinya itu, matinya dalam husnul khatimah. Dan itu ada hadis dari Rasulullah, ujar Nabi, seorang pelacur mati masuk surga dengan sebab kasih sayang lawan makhluk Tuhan. Ini orang menggibah, ini orang yang kada kasih sayang lawan makhluk Tuhan, ini nang maulah ngalihnya ini. Seorang penzina karena kasih sayang lawan makhluk Tuhan, Allah ampuni dosa-dosanya yang sembunyikan itu. Ada orang berzina, wah luar biasa kita menyambeti, menjelikakan, menghinakan. Sementara kita kada sadar kita ini tagawi perkara yang lebih berat daripada zina. Menyambeti orang, menguyai orang, memandir orang. Maka kadang-kadang yang dipandir tuh Pak Guruan ya, itu dipandir. Kehabisan bahan, Pak Guruan dipandir. Maka kalimat tuh, aku ampuh yo mengaji situ jah tuh bakas guru aja lagi, bakas. Aku ampuh yo mengaji situ, bakas. Berarti ilmu itu ada bakasnya. Ilmu itu ada bakas, Bang. Menguya orang. Pokoknya bila kita menguya orang, sudah kita tak hutang dengan orang tuh. Bersiap-siap di hari kiamat, cagaran dituntutnya, ditagihnya hutang. Biar kita kada ingat lagi kena, karena kebanyakan mengulang orang, kebanyakan menyembeti orang, kebanyakan memandir orang, kada ingat lagi kita. Hari kiamat tahu kayam beritaan. Ya kita insya Allah nih habis hari raya nih malam Kamis kena amaliyah kita nih ratib haddad kita ubah ke mbah maghrib
bis Isya kita membaca Qul huwallahu ahad kena. Qul huwallahu ahad. Kita tabung sagan tabung dulu bila sudah kumpul 100.000 kita hadiahkan sagan kuitan ka sagan mama abah. Kalau orang 1.000 jemaahnya sekali pertemuan karena bila jemaah meninggal sebagai bentuk kasih sayang lawan jemaah kita nang kawan kita dan sana kita nang meninggal tuh. Nah, satu pertemuan itu kita hadiahkan 100.000 wallahu ahad itu. Itu untuk membebaskan tuntutan-tuntutan. Itu ujar Nabi dengan qul wallahu ahad itu karena kawa membayari hutang-hutang itu. Dan lebih untungnya lagi kawa dihadiahkan ke orang yang kita cintai. Ini kita ini kekurangan cinta aja intinya, kekurangan cinta, krisis cinta. Jika kita cinta, ada jagaran menguya orang lah. Pian cinta lawan kuitan, cinta lawan anak adalah pernah menguyai kejelikan kuitan. Aku ada ketujuan abahku tuh awak sidin kurang banyak kenapnya betis misalnya adalah menguyak ayatan kuitan karena kita cinta lawan abah cinta lawan anak kayak itu juga adalah sebuah kuitan menyebut-nyebut kejelikan anak tuh kamu banyak benar kunatnya di awak adalah adalah karena sayang lawan anak, jadi keaiban-keaiban anak itu lalu ditutupi. Kita ini karena kada cinta aja, kada cinta lawan makhluk Allah, kada cinta lawan umat Rasulullah, lalu kita menyebut-nyebut kejelikan orang, keaiban orang. Nah, kada cinta tian mati timbul hasad dengki itu juga. Ada cinta itulah tumbuh hasad dengki. Amun orang cinta melihat kuitan tambah maju usaha, si anaknya pasti tambah himau, tambah gembira, tambah bahagia. Senang abahnya naik pangkat, senang abahnya maju berusaha. Itu anak nang cinta lawan kuitan, kada ada di hati anak nih mudahan usaha abahku ni kebakaran. Nggak ada. Beda harapan yang itu. Jadi intinya kekurangan cinta itu. Pelacur yang hari-hari berzina aja karena cinta lawan makhluk Allah, Allah ampuni, Allah beri taufik hidayah, tobat, mati husnul khatimah. Kemudian lagi yang ketiga hirmanu syafa'ah, tertegah dapat syafaat Nabi. Ujar Nabi, laisa minni dzu hasad, bukanlah bagian aku orang yang punya kedengkian di hati, orang yang bersimpanan dengki, iri di hati, bukan bagian daripada aku. Dan Nabi kada mengakui sebagai umat. Bila kada diakui Nabi sebagai umat, jangan berharap dapat syafaat. Kemudian lagi yang keempat, dukhulun nar, masuk neraka. Masuk neraka. Orang yang bersimpanan hasad di hatinya itu ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sittatun yadkhulunan nar qabla al-hisab bi sittatin. Ada 6 kelompok manusia yadkhulunan nar, mereka akan masuk neraka qabla al-hisab, sebelum dihisab.
ranca kita mendengar masuk surga bigari hisab. Masuk surga tanpa hisab. Itu nyaman, kada dihisab masuk surga. Sekalinya ada juga masuk neraka bigari hisab. Masuk neraka kada dihisab kan. Orang lain masih dihisab, diproses. Nang daanan ini tanpa ada proses timbai orang neraka. Timbai orang neraka. Sittatun yadkhuluna an-nar. 6 golongan yadkhuluna an-nar. Mereka akan masuk neraka qabla al-hisab, sebelum dihisab, bisittatin, dengan 6 perkara. 6 golongan ini masuk neraka tanpa hisab karena sebabnya 6 perkara. Qila, dikatakan orang, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, pertama aja Nabi, al-umara bil jawri, pejabat-pejabat dengan sebab zalim. Pejabat masuk neraka dengan sebab zalim kepada rakyat. Hak-hak nang mesti ampun rakyat ditahannya, bahkan dikorupsinya. Hati-hati. Ma min walin yali ra'iyatan fayamut wa huwa ghashun lahum. Ma min walin, tidak ada dari satu pejabat, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin, tidak ada dari satu pejabat yang mengurusi sekelompok dari kaum muslimin. Sekelompok, betul umum. Bila artinya sanegaraan, presiden. Bila artinya saprovinsi, gubernur. Bila sakabupaten, bupati. Sakacamatan, camat. Sakalurahan, lurah. Sadisa, pembakal. Sa-irwi, kepala irwinya. Sa-irti, kepala irtinya. Mengurus sekelompok kaum muslimin. Lalu mati, wa huwa ghashun lahum, dia menipu, zalim, culas lawan rakyatnya. Hak-hak lu mesti sagan rakyat kada disampaikannya, dikokot sagan bubuhannya aja. Illa harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga atas mereka. Allah haramkan surga lawan inya. Jadi jangan hunung jadi pejabat. Jangan hunung, ini taruhan dulu nih. Caka artinya bila mati artinya masuk neraka aja, ada harapan aja masuk surga. Bila beriman, walaupun lawas di neraka, ada ini bunyinya, ancamannya haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga atasnya. Bila haram surga ada cegeran lagi tuh. Tapi bila pejabat itu adil, pejabat itu sangat membantu rakyat, wah itu ujar Nabi, yaumun wahidin min imamin adil, satu hari daripada imam yang adil, afdalu min ibadati sab'in sanah minal awam au kamakal, lebih afdal daripada ibadah 70 tahun dari orang awam. Pejabat yang adil tuh, karena inya nih mengurusi rakyatnya, kada kawal lagi bayi amal bayi ibadat. Yang dipikirakannya kayak apa? Sekira rakyatku makmur, hak rakyat itu sampai bujur-bujur ke rakyat. Dipikirakannya itu aja, pikirannya ibadahnya itu aja. Sehari bagi imam yang adil itu lebih utama daripada ibadahnya orang awam 70 tahun. Wal Arabu bil asabiyah, orang Arab dengan fanatik. Orang Arab dengan fanatik.
Arab tuh dasar mah. Gara-gara artinya sukunya aja dihina, bakalahi pembunuhan, perang. Nah intinya fanatik itu kada baik, bisa membawa kita celaka di dunia, celaka di akhirat. Fanatik, jangankan fanatik dengan kesukuan, jangankan fanatik dengan partai, jangankan fanatik dengan artinya penyanyi, itu nyata kada baik sudahlah. Fanatik partai, fanatik lawan artis, fanatik lawan kelompok, fanatik lawan lawan pemain sepak bola, fanatik cinta buta, fanatik benar. Fanatik lawan guru aja ada baik, anda. Fanatik lawan tuan guru aja ada baik. Banglah fanatik tak lalu cinta, mahina ke guru lain. Asal guru ku aja mengharap, guru ku aja menghebat, guru lain parai. Mengaji ke situ aja, lain boleh. Sampai bila ada orang mengaji ke guru lain ditangati, mengaji ke guru lain nggak diberiakan, mengaji ke guru lain pada guru seorang dimusuhi. Ada itu orang-orang yang begitu fanatik ke satu guru, mahina guru lain. Ada orang mengaji ke guru situ, ada mengaji ke guru inya, sarik inya, nang kaya orang sasat itu. Padahal sama aja yang diajarkan Quran hadis, yang diajarkan syariatnya Rasulullah, ada yang beriakan dengan mengaji. Jadi sebab fanatik ini bisa mencelakakan ini. Orang Arab ini kan bangsa yang paling baik nih. Arab, di mana Rasulullah itu dipilih dari bangsa Arab, itu masuk neraka sebab fanatik. Apalagi lain Arab, apalagi lain Arab. Kita nih begitu cinta Rasulullah, begitu cinta lawan Rasulullah, tapi kita menghina Nabi lain, merendahkan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam tuh Pak, aku timbul ke dunia yang ini. Luar Nabi Adam, masa neraka, entah. Coba aja. Padahal yang dicintainya Rasulullah, tapi bencinya lawan Nabi Adam. Ini orang ini cinta Rasulullah, ini benci lawan Nabi Harun. Kenapa? Ini kadang tujuh dengan Harun. Gara-gara bermasalah lawan Harun, timbul Nabi Harun hajinya kadang tujuh. Misalnya, gara-gara kadang tujuh lawan Harun, timbul Nabi Harun hajinya kadang tujuh. Murtad gitu. Hati-hati fanatik itu menanti hati-hati. Mengaji itu kan manakah kita hendak? Yang penting yang diajarkan itu sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Perkara kita kadang mengaji ke situ, aku aja guru di sini aja mengaji, guru di situ aja mengaji. Ayo ada apa? Yang penting jangan sampai kecintaan kita kepada guru itu maulah kita menghina guru lain. Ada boleh nih, bisa ke neraka juga kita akibatnya. Fanatik nih membawa ke neraka nih. Apalagi fanatik di partai begini Fanatik lawan tuan guru aja bisa ke neraka. Apalagi fanatik partai. Karena fanatik lawan Golkar, lalu bakal lawan PDI berperang,
mati membela Golkar harus neraka. Nah, membela ada apa lain? Membela agama, kadang itu membela partai. Dua sudah. Jadi artinya perkara yang bisa membuat kita mati masuk neraka lah tanpa hisab. Pertama zalim tadi. Itu biasanya kepada pejabat-pejabat biasanya. Tapi ada pejabat pun bila zalim neraka. Yang kedua asabiyah, fanatik. Biasanya Nabi menyebutnya orang Arab fanatik. Orang Arab, artinya orang Arab yang bangsa mulia aja fanatik neraka. Apalagi kita nang orang ajam ini. Dua. Yang ketiga, waddahakin bil kibri. Tokoh bil kibri dengan sombong. Dahakin kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh dan sombong. Kenapa? Walaupun ada tokoh bila sombong neraka. Tapi kebanyakannya sombong ini memang orang yang ada basi kemuliaan kebesaran. Contoh yang kayak orang tuh di masyarakat tuh dimuliakan, dibesarkan. Akhirnya apa? Timbul sombong. Kesombongan itu timbul di mana? Kan sudah ulun jelaskan. Lalawanan sombong itu tawadu. Nah, tawadu itu apa? Menyadari hakikat diri. Hakikat diri itu apa? Pertama, hina. Maka orang yang tawadu dihina orangnya kada sari karena memangnya sadar hakikat dirinya hina. Lalu si tokoh ini ketika ini dihina orang, aku ini tokoh masyarakat, tokoh kampung, kada disarui orang aja gitu, tersinggung, sombong dong. Datang saruan kehendaknya duduk di tawing halat, orang duduknya datang saruan kada tahirani, tersinggung. Datang di saruan orang kada disuruh membaca dua salamat, tersinggung. Kada disuruh bertahlil, tersinggung. Oh di tersinggung terus. Kehendaknya sidin tuh Pak. Suruh membaca tahlil, membaca doa. Kehendaknya duduk di tawing halat. Bila duduk tak pinggir tuh meraju tuh bisa boleh kada berpadahan itu. Yang kedua, orang tawadu itu apa? Merasakan kejahilan diri. Lalu hakun duduk mengaji menuntut ilmu. Dan ini kita lihat aja, orang-orang yang merasa dituhaakan di kampung. Ini dia sebelum kalimat hadisnya. Waddahakin bil kibri. Ini kitabnya. Waddahakin. Dahakin itu tokoh-tokoh kampung. Yang disambut Nabi ini tokoh-tokoh karya. Kepala kampung. Ini sudah dibaca Nabi, ini kitabnya lah. Dan sekarang kita lihat orang-orang yang hanyar dituhakan di masyarakat, duduk menuntut ilmu aja, mau, ya asa alim sudah. Jangankan datang ke majelis, duduk belajar menuntut ilmu. Nang guru aja datang ke langgar, guru datang ke kampung seorang, sidin ini harus ada turun ke langgar. Sidin ini nih, narancak membaca dua salamat, dua macam-macam tadi, ya sudah merasa alim. Ada mau turun ke pembacaan, kada mau turun ke majelis, padahal guru nang datang ke kampung seorang. Ulun kada mengatakan di kampung mana, cuma pian lihat ya di kampung. Adakah kayak itu orang? Tapi memang hadisnya ada itu. Wat tujar bil khianah. Pedagang dengan khianat.
pengusaha dengan khianat. Khianat ini perkara yang bisa maulah kita masuk neraka tanpa hisab. Khianat itu apa? Salah satu khianat apa? Menyembunyikan aib barang. Nah, padahal barangnya ada aibnya nah. Tapi ini hendak payu. Hendak sekira berujung banyak disembunyikan aib. Itu gara-gara itu lalu banyak pengusaha-pengusaha itu nah masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Artinya khianatnya itu nang perkara sekali pengusaha kah? Urang nang kada pengusaha kah? Bila khianat cuma kebanyakan terjadi khianat itu dari tujar ini. Yang kelima, wahlur rasatik bil jahli, orang-orang kampung dengan jahil. Nah, ini saya bujuram juga. Bujur benar ini aja. Orang-orang kampung dengan jahil. Jahilnya ini. Kenapa Nabi menyebut orang-orang kampung? Kebanyakan dasar orang-orang kampung ini jahil. Kada hakun menuntut ilmu itu kada hakun. Di kampung mana, tahulah rukun sembahyang, tahulah rukun wudu, tahulah rukun sudah menang, tahulah rukun puasa. Ada tahu apa-apa orang. Ada orang yang sudah sekian puluh tahun kawin, niat mandi wajib ada tahu. Sudah bercucu, tahulah pian mandi wajib niatnya. Niat mandi wajib napa nih? Allahumma hdini fiman hadait jisidin. Bercucu sudah. Jahil benar itu. Ngebujur kah kadakah? Kebanyakan. Untung ini ada pesantren-pesantren. Jadi kakanakan keluar ke pesantren. Jadi mudahannya anak boleh ke kampung, bukannya nang membimbing umat karena di sana. Insya Allah kita ada rencana ini sudah artinya santri-santri kita ini insya Allah karena sebelum begitu tamat 6 tahun di sini kita rencanakan harus ada pengabdian ke pondok dan ke masyarakat sebelum keluar pada sini nih ke pondok membantu menjaga, mengawasi, bahkan kalau bisa mengajar kepada santri baru. Nah, ke masyarakat mungkin ada semacam KKN atau semacam kunjungan kerja. Artinya kemana kampung-kampung nang di situ kurang dakwah Islam, di mana kampung-kampung nah artinya nang kurang pendidikan Islam, karena mungkin santri-santri kita bisa kita kirim ke sana dengan dana dari pesantren kayaknya. Dan insya Allah karena kita bekerja sama lawan apa ngarannya ketua wilayah zikir. Nah, di mana desa-desa jadi kena santri kita di situ dilatih untuk berdakwah ke orang kampung situ. Bila ada pas kalau ketemu jodoh kayaknya di situ. Jadi jauh orang kampung situ pian gak usah bulik lagi kawin orang sini aja. Nah. Kemudian lagi yang terakhir wal ulama bil hasad. Ulama dengan hasad. Nang maulah masuk narakannya ini hasad menuni. Di sini Nabi menyebut ulama. Kenapa? Karena kebanyakan nang iri dengki itu hinggap kepada ulama lain. Kalau pedagang kada jagaran hasad melihat guru ini kita ni pedagang nah melihat guru begutur hanyar kada jagaran hasad. Kita ni apalagi murid sidin, kita pedagang murid sidin mah pulang melihat guru bermotor hanyar, udah motor guru kok tabrakan, nah dia tidak, ada malahan senang. Tapi awas bila kita nih merasa diri kita nih alim juga ulama sejajar lawan guru, malah
tuh korupsi duit jemaah tuh. Tuh korupsi duit umat tuh. Bacari kade sidin tuh aja. Bacari kade aja tuh mengorupsi duit. Murid tuh jadi korupsi. Ini mulai rusak hati tuh. Mulai rusak hati. Kayak guru, kayak pengasuh kita tuh. Guru kita di Gompa tuh. Sidin motor aja 8 buah di sini. Maka motor ada nang harga nang di bawah 500 juta. Kita iri lawan sidin. Mana ada tangnya duit sidin? Mana ada tangnya? Kita ini kada sampai makam sidin. Kada sampai makam sidin. Orang-orang bertawar lawan sidin. Datang Haji Allah yarhamnya meninggal Haji Suhaimi ngaran si orang Banjar. Guru nah ada duit 60 miliar. Sagenpian guru ibn apa hendak. Itu ditolak sidin. Sidin cuma perlu 10 miliar, 10 miliar aja sidin ambil untuk pembangunan pesantren. Belum lagi yang lain-lain, hanya seikung orang sudah 60 miliar bandak duit. Dan itu akan dikisahkan sidin ke orang-orang banyak di pengajian dikisahkan. Maulah. Kita ini kada sama lawan guru kita. Lalu kita nih mahiri sidin sangka buruk lawan sidin. Bila hendak kayak sidin beramal kayak sidin gawi napa sidin gawi. Jangan hanya bisa menembeti, apalagi memfitnah. Apalagi memandir, apalagi menguyak. Ini ulama hasad ini, hasad. Tapi bukan khusus kepada ulama, nang lain pun. Ini syarat pedagang sama pedagang bisa hasadnya. Pengusaha sama pada pengusaha. Nah, tuan guru sama tuan guru juga hasadnya. Guru sama guru juga. Nah, jadi nang anam macam ni katakan anam macam ni nah. Anam macam ni nang bisa maulah kita masuk neraka tanpa hisab. Pertama ngatakan bila kada dicatat ingatan berang. Bila ingat pertama zalim. Yang kedua fanatik. Yang ketiga sombong. Yang keempat khianat. Yang kelima jahil. Yang keenam hasad. Nang dari siapa aja bila enam macam ini ada masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka kada berprosesan, kada proses ini proses itu timbai orang. Cuma Nabi menyambat nang kebanyakannya aja. Nang anam ini dari nang kebanyakan. Zalim kebanyakannya dari pejabat. Fanatik kebanyakannya dari suku, dari bangsa Arab. Sedikit aja bahualan bakalahi perang. Tapi itu umum fanatik itu. Jangankan fanatik karena keduniaan, fanatik lawan artis, fanatik lawan partai, fanatik lawan guru aja kan salah. Terlalu cinta mahina ke orang lain. Yang ketiga kibir sombong. Orang sugih sombong salah. Apalagi orang miskin sombong makin salah. Orang bungas sombong salah. Orang kada bungas sombong makin salah. Sudah kada bungas sombong pulang. Jadi ada ungkapan biar miskin asal sombong, itu salah nih tuh. Pedagang khianat. Orang-orang kampung dengan jahil. Artinya jahilnya itu memang kita itibar ulama dengan sebab hasad. Ini bukan anunya ulama hasad ini nang dari siapakah? Bahkan dari ulama sekalipun nang disangka ulama tuh
kada cegeran berbuat dosa, disangka ulama itu kada cegeran masuk neraka. Ternyata ulama pun bisa aja juga masuk neraka. Kebanyakannya nama ulama atau guru-guru itu masuk neraka karena hasad itu, dengki. Banyak lagi pada hata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa atimil sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rahmatan wa solehan wa salaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Khususan berkat keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yang hadir di majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin ini ya Allah bermohon kepadamu, curahkanlah dan limpahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridho-Mu ya Allah kepada guru kami Ustaz Muhammad Sawabarik dan keluarganya ya Allah. Panjangkanlah umurnya dan sehatkanlah badannya dan mudahkanlah segala urusan-urusan beliau ya Allah. Dan juga kepada kami dan seluruh jamaah yang berkumpul di majelis Rasulullah yang penuh dengan rahmat ini ya Allah. Terimalah dan kabulkanlah segala hajat-hajat kami dan doa-doa kami ya Allah, baik dunia maupun akhirat, juga kepada para santri, para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watu ya samad ya sanad ya man ilahi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluka Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa bal rizki wa bal sihat wa bal salamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syarra dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. تقبل